Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laila dengan NIM 1420111333002 dari kelas A Aquakultur, Prodi Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum manajemen kualitas air pada materi pengapuran dan pemupukan. Nah, pengapuran dan pemupukan ini sangat penting saat membudidaya ikan. Di video ini nanti akan saya bahas mengenai pengertian pengapuran dan pemupukan, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, dan prosedur kerja pengapuran dan pemupukan, serta nanti bakal ada penjelasan manfaat pengapuran dan pemupukan saat budidaya ikan. Yuk simak terus video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Pada suatu kolam terdapat unsur-unsur hara mikro dan makro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, sehingga mengakibatkan nilai-nilai unsur mikro dan makro di perairan tidak konstan dan stabil. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan kolam. Pengelolaan kolam merupakan faktor penting setelah penentuan kesesuaian lahan budidaya kolam dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan budidaya kolam berkelanjutan. Pada suatu siklus budidaya, cukup banyak cara dan tahapan-tahapan yang dapat ditempuh guna mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya yaitu pengapuran dan pemupukan. Nah, kalian jangan salah paham dulu lihat gambar ini ya. Berikut ini adalah gambar dari proses pengapuran pada tambak atau kolam budidaya ikan. Pengapuran ini diartikan sebagai pemberian kapur ke dalam tanah yang pada umumnya bukan karena tanah kekurangan unsur Ca, tetapi karena tanah itu terlalu masam. Oleh karena itu, pH tanah perlu dinaikkan agar unsur-unsur hara seperti fosfat mudah diserap oleh tanaman. Sedangkan pemupukan diartikan sebagai usaha pemberian nutrien ke dalam tanah untuk memelihara atau memperbaiki kesuburan tanah dan air dengan memberikan unsur atau zat hara ke dalam tanah yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyumbang bahan makanan pada alga. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman lebih mengenai kegiatan pengapuran dan pemupukan. Langsung saja saya akan menjelaskan praktikum mengenai bab pengapuran dan pemupukan. Langkah awal sebelum memulai pengapuran dan pemupukan, kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa tujuan praktikum kali ini adalah untuk mendapatkan tanah dasar kolam, tambak atau akuarium yang optimum untuk budidaya ikan atau udang. Nah, memasuki alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu akuarium. Akuarium ini fungsinya sebagai wadah pemeliharaan ikan, sama seperti kolam atau tambak. Lalu ada sekop. Sekop ini fungsinya untuk membalikkan tanah sebelum diberi kapur. Kemudian ada ember yang fungsinya sebagai wadah atau takaran untuk melakukan pengapuran dan pemupukan. Selanjutnya bahannya sendiri ada tanah. Tanah sebagai media yang akan diberi kapur dan pupuk. Ada CaCO3 yang fungsinya untuk meningkatkan pH tanah dan air, atau istilah lainnya yaitu mengatasi kemasaman tanah. Selanjutnya ada urea. Urea ini merangsang pertumbuhan alga dalam kolam dan menghasilkan banyak plankton. Kemudian ada TSP. Pupuk TSP ini berperan sebagai nutrien anorganik yang mampu memperbaiki unsur hara tanah dalam bidang pertanian. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Prosedur kerja pengapuran dan pemupukan itu lebih awal pengapuran. Biasanya selesai diberi kapur, tambak tersebut langsung diberi pupuk urea dan TSP. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai prosedur kerja pengapuran dan pemupukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat pengapuran dan pemupukan. Manfaat pengapuran yaitu untuk memperbaiki keasaman pH dasar tambak. Selain untuk memperbaiki keasaman dasar tambak, kapur juga berfungsi sebagai desinfektan dan penyedia unsur hara fosfor yang dibutuhkan oleh plankton. Kapur yang digunakan di tambak juga berfungsi sebagai meningkatkan kesadaran dan alkalinitas tanah, membentuk sistem penyangga atau buffer yang kuat, mempercepat dekomposisi bahan organik, mengendapkan besi atau Fe, juga untuk merangsang pertumbuhan plankton serta bentos, serta juga berfungsi untuk mengendapkan koloid yang melayang-layang dalam air. Nah, jenis kapur yang biasa digunakan untuk pengapuran kolam itu biasanya kapur aktif atau kapur tohor CaO, dan kapur pertanian CaCO3 atau kapur dolomit CaMg CO32. Selanjutnya yaitu manfaat pemupukan. Manfaat pemupukan yaitu memberikan manfaat untuk memberikan unsur hara yang diperlukan bagi pakan alami sehingga lahan kolam akan menjadi subur. Selain itu, pemupukan pada kolam tanah juga berguna untuk memperbanyak fitoplankton pada media budidaya perikanan. Sama seperti tanaman, pupuk yang digunakan untuk memupuk kolam bisa menggunakan pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik itu diartikan pupuk yang terbuat dari sisa-sisa makhluk hidup yang diolah melalui proses pembusukan dekomposisi oleh bakteri pengurai. Contohnya adalah pupuk kompos dan pupuk kandang. Pupuk kompos itu berasal dari sisa-sisa tanaman, sedangkan pupuk kandang berasal dari kotoran ternak hewan. Lalu pupuk anorganik diartikan sebagai pupuk buatan yang diramu berbagai bahan kimia, sehingga memiliki prosentase kandungan hara yang sangat tinggi. Contoh pupuk anorganik itu seperti pupuk urea, pupuk TSP, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh proses pengapuran dan pemupukan pada kolam ikan. Diketahui bahwa hubungan pengapuran dan pemupukan sangat erat dan berkaitan karena kedua aspek tersebut dapat
meningkatkan produktivitas budidaya. Kedua aspek ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, tetapi tujuan utamanya itu sama, yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Jika kita melakukan persiapan lahan atau kolam budidaya, sebaiknya kita melakukannya dengan baik dan menguasai segala teori terlebih dahulu. Untuk itu, dalam berbudidaya, didahulukan pengapuran dibanding pemupukan. Tadi kita sudah membahas pengapuran itu bertujuan untuk memperbaiki pH dan unsur-unsur yang tidak berguna menjadi berguna. Sedangkan pemupukan itu tujuannya untuk meningkatkan dan menumbuhkan unsur hara untuk menciptakan pakan alami bagi ikan. Jika dalam berbudidaya didahulukan pemupukan dibanding pengapuran, maka hasilnya akan tidak efektif. Bukan berarti keduanya tidak penting, bahkan jika salah satu aspek ini hilang atau diabaikan, produktivitas dalam siklus budidaya tidak akan maksimal. Jadi itulah penjelasan mengenai materi pengapuran dan pemupukan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan dan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.